Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul dan kita dapat beribadah di hadapannya Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Saya mau persilahkan untuk kita semua dapat mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mau mengingat setiap kebaikan yang Allah berikan buat kita dan kita mau menyadari betapa Allah senantiasa menyertai kita dan memelihara kehidupan kita. Jika pada saat ini kita masih dapat menghirup udara dengan bebas, kita masih merasakan matahari, kita dapat melihat setiap pohon-pohon yang telah Allah buat, itu bukanlah hal yang lumrah terjadi. Itu merupakan bukti kebaikan Allah. Mari kita saat teduh sejenak. Mau datang menghadap Dia, Allah yang senantiasa bersama dengan kita, Allah yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dan menunjukkan karyanya sebab kasihnya buat kita. Mari kita mau naikkan pujian buat Dia, sungguh indah. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan kesungguhan hati kita bangkit diri naikkan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. dan kau dekat. Bahkan seluruh
seluruh pengorbananku. Seluruh pengabdian Tak bisa membalas kesetiaanmu. Nyatakan sungguh mulia dan berharga. dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Nyatakan sungguh besar pengorbananmu. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sekali lagi kita nyatakan sungguh besar pengorbananmu Bapa. sungguh besar pengorbananmu bagiku, Terlalu dalam untuk dimengerti Bapa. untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. yang kau pikirkan tentangku, Tak terselami bagiku. tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah kasih-Mu buat kami Bapa. Kami merasakan pengorbanan-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Kami manusia yang tidak layak. Kami manusia yang mendukakan Engkau lewat keberdosaan kami. Tetapi karena kasih-Mu yang teramat besar dan indah buat kami, Engkau menyelamatkan kami. Sehingga kami boleh Kau layakan menghadap tahta-Mu Bapa dan beribadah di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami boleh beribadah bersama dengan saudara seiman kami, menghadap tahta-Mu, memuji kebesaran-Mu Bapa, dan diri kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dibentuk Bapa. Kami mau menyerahkan setiap mata, hati, pikiran kami, biarlah setiap diri kami hanya fokus terhadap Engkau saja Bapa. Kami tidak ingin persekutuan yang indah ini dicuri oleh si jahat yang dapat mencuri kebersamaan kami ini Bapa. Kami mau usir kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Bapa hanya berotoritas di tempat ini. Dan hanya Engkau satu-satunya yang berotoritas di tempat ini Bapa. Kami mau menyerahkan setiap acara ini dari awal hingga akhir. Kiranya Bapa yang boleh
pakai setiap alat musik, setiap pelayanmu, hambamu ini Bapa. Kami manusia yang terbatas, namun kiranya Engkau Allah yang tak terbatas itu mampu memakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau menyerahkan setiap acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk waktu yang berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Muda Stefanus. Kami persilakan. Baik, salam. Bapak Ibu seluruh jemaat, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur, sungguh satu sukacita yang begitu besar yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dapat hadir di gereja ini untuk kita bersama-sama kita beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita fokuskan hati, pikiran, segenap keberadaan kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita memuji Dia, dan kita membuka hati kita bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mempersembahkan yang terbaik melalui ibadah kita, melalui penyembahan kita, sehingga Yesus dimuliakan di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya mau sapa kembali Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita hari ini akan menyembah dan memuji Dia, sebab kita adalah anak-Nya dan mari kita mau memberikan hidup kita padanya. Allah yang senantiasa memberikan kebaikannya yang membuat kita terkagum. Sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih. Mari kita mau dengan sukacita naikkan pujian Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita bangkit diri naikkan Ajarku Berdiam. Ajarku
ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti. Untuk bawa aku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Nyatakan hidup kita untuk Dia. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akanmu. Akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Biarlah setiap nafas kita menceritakan kasih-Nya. Baik, silahkan boleh ditengok jemaat kanan kirinya. Kita mau berikan salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk setiap persekutuan yang Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus. Ya, mensyukur ya kita dapat bertemu dengan saudara seiman kita. Dan mari kita sebagai laskar kerajaan Allah, kita mau memberitakan kemuliaan namanya. Sebab kita telah ditebus untuk mengerjakan panggilan dan kemuliaannya. Mari kita dengan sukacita naikkan pujian, sekarang waktunya. Kita diutus. Dan diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah. Sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Mari dengan sukacita kita nyatakan, kita diutus untuk berdiri teguh.
kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan Sebagai laskar, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. karena kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia. Tetaplah setia, berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya bawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, lebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia. Mulia mahkota tersedia. Mari kita senantiasa memberitakan kemuliaannya dan kebaikannya yang ajaib dalam hidup kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Singer akan membantu membacakan untuk kita semua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Baik, demikianlah firman Tuhan yang nantinya akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Saat ini tiba waktunya bagi kita semua untuk dapat mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita untuk jamahannya. Dan mari kita mau memberikan diri kita dibentuk oleh kebenarannya. Dan mari kita mau serahkan setiap mata, hati, dan pikiran kita hanya tertuju pada firman-Nya yang mampu menolong dan membentuk kehidupan kita. Dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Bersamamu dalam nama
kita bangkit diri dan naikkan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pilihanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Mari kita buka hati kita. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita buka hati kita. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati. Untuk waktu berikutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan ku buka hati Buka hati untuk jamahan untuk jamahan berserah penuh berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil Kau alih ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. di altar-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan di altar-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa atas kasih setia dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh diizinkan oleh Tuhan beribadah menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Bila setiap pujian yang kami naikkan sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami bersama-sama boleh bersukacita menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama-sama menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menjamah setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu yang akan hamba-Mu taburkan sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam setiap hati kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itulah yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh berpegang melakukan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, beri hamba-Mu hikmat, akal budi, tuntunan, biar apa yang tersampaikan sungguh-sungguh datang dari hikmat Tuhan, dan itu semuanya boleh membangun, mengajar, mendidik kami, mengarahkan kehidupan kami, untuk kami bersama-sama hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau keluar dari tempat ini. Biar hanya kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami.
Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Sungguh kita mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan memberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menikmati satu ibadah yang terus membangun kehidupan kita bersama-sama, juga kita memberikan yang terbaik tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk sekali lagi membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua, ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Kita akan baca bersama-sama karena hanya satu ayat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dimulai dari sebuah larangan, janganlah. Berarti di sana ada sesuatu pesan yang penting yang Allah ingin sampaikan, khususnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu itu Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Pagi hari ini firman Allah berbicara kepada kita. Firman Allah mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita ini jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini Pak Gembala sudah beberapa kali. Kalau berbicara dunia bukan berbicara tentang kosmos, tetapi berbicara tentang sistem dunia yang sudah rusak. Karena dunia sekarang di dalam kendali iblis. Sehingga yang ada adalah dosa, kejahatan, kekerasan, apalagi Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang buruk itu yang ada di dalam dunia ini. Makanya firman Allah mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan di situ ada satu kata yang penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama, yang menjadi judul daripada perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kata berubah. Hidup kita ini harus berubah. Memang kalau berbicara berubah tentunya bisa berubah ke hal yang baik, bisa berubah ke hal yang tidak baik. Tetapi kehendak firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tentunya kalau kita diingatkan oleh firman Allah tentang perubahan, tentang berubah, itu berkaitan dengan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Di situ ada disebutkan demikian di dalam ayat yang kedua. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengulas terlebih dahulu sebagai pendahuluan kata berubahlah. Berubah, ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Yunani itu metanonia, yang artinya bukan hanya berubah di sisi luar, bukan hanya berubah Bapak Ibu Saudara di kulitnya saja, di luarnya saja, tetapi perubahan itu meliputi perubahan pola pikir, akal budi. Firman Allah mengatakan demikian. Perubahan hati, perubahan cara hidup. Coba next Mas. Nah,
Ini satu gambaran Bapak Ibu Saudara, satu gambaran walaupun sudah berulang kali saya tayangkan ini Bapak Ibu Saudara. Yang namanya perubahan ya seperti ini Bapak Ibu Saudara, perubahan nyata yang harus terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya itu seperti ini gambarannya Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu yang namanya ulat atau ular itu Bapak Ibu Saudara, makannya sembarangan, apa saja disikat, apa saja dimakan, sifatnya merusak, menghancurkan. Tetapi perhatikan, setelah dia mengalami sebuah perubahan atau metamorfosis ya, dari ular kemudian menjadi apa itu? Kepompong, ya setelah bertapa begitu lama, diproses Bapak Ibu Saudara, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, Bapak Ibu tahu, kalau berbicara kupu, itu sudah warnanya indah, warnanya bagus, ya. Kesukaannya tidak sembarangan lagi Bapak Ibu Saudara. Kesukaannya adalah hal-hal yang, makanannya juga makanan yang baik. Ya, makan madu, makan dari tanam-tanaman yang baik Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti ulat tadi yang bagian yang pertama itu. Nah itu perubahan yang harus terjadi demikian. Jadi kehidupan orang percaya setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ kita harus mengalami sebuah perubahan hidup. Coba berikutnya, next. Nah ini juga perubahan, Bapak Ibu tahu. Ini apa namanya? Kalau orang Jawa bilang nelung sumi ya, ular. Ular itu Bapak Ibu Saudara yang berubah, yang mengelupas, yang berubah hanya kulitnya saja, ya, hanya sisi luarnya saja, dalamnya tetap sama. Artinya apa? Sifat karakternya tetap sama kalau gambarannya bagi manusia, ya. Hanya luarnya saja yang berubah, tetapi dalamnya podo wae. Ya. Kalau berbicara ular, apalagi ular kobra, itu kalau sudah gigit racunnya mematikan. Ya, jangan sampai hidup kita mematikan orang lain, melukai hati orang lain. Jangan kemudian kita sembarangan, ya. Jempol kita sembarangan, mulut kita sembarangan, sehingga membuat luka, membuat orang patah semangat, membuat orang kemudian merasa sakit hati Bapak Ibu Saudara. Itu tandanya belum ada sebuah perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada sebuah perubahan yang radikal. Ada sebuah keubahan yang radikal bukan hanya di sisi luarnya saja, tetapi perubahan itu menyeluruh, ya, akal budi, pikiran, tindakan, perbuatan kita mengalami sebuah perubahan ketika Bapak Ibu Saudara kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, kita mau bersama-sama belajar. Saya ingin menyampaikan, ini menjadi dua bagian penting yang ingin saya sampaikan. Next, Mas. Oke, ini Bapak Ibu Saudara, yang bagian pertama, mengapa kita harus berubah. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan nanti bagian yang kedua, bagaimana supaya hidup kita ini berubah. Nah, mengapa kita harus berubah Bapak Ibu Saudara? Ada tiga hal penting yang perlu kita simak bersama-sama, supaya lebih cepat, yang penting kita menangkap apa yang menjadi esensi dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berubah di dalam hidup kita ini? Bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, silahkan di next. Bagian yang pertama, di situ saya sampaikan, saya catat di situ Bapak Ibu Saudara, karena itulah panggilan hidup kita di dalam Yesus. Panggilan hidup Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus itu kita harus mengalami sebuah perubahan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal 5, ayat yang seringkali kita bersama-sama telah membacakannya. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak
tidak mungkin tersembunyi. Saya lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kemudian apa Bapak Ibu Saudara? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan mengapa kita harus berubah, karena memang itulah panggilan hidup kita di dalam Yesus. Hidup kita Bapak Ibu Saudara, setelah kita percaya, kita bukan hanya kemudian stagnan, sudah dibaptis, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi di situ kita harus terus bertumbuh, berubah di dalam Kristus, secara keseluruhan, secara radikal. Karena itulah panggilan hidup kita. Sehingga hidup kita bukan menjadi batu sandungan, tetapi hidup kita ini jadi berkat. Kalau orang Kristen sudah dibilang, wong Kristen kok kaya ngono, itu sudah tanda tanya besar Bapak Ibu Saudara. Berarti di situ kita harus koreksi diri. Nah Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara perubahan, memang kita harus menilik kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, kita ini seperti yang Allah kehendaki. Bahwa panggilan hidup kita adalah kita ini memiliki yang namanya fungsi. Fungsi garam apa sih? Memberi rasa kan? Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup kita ini harus berfungsi. Kalau hidup kita tidak berfungsi, apa gunanya? Tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau hidup kita ini berubah, mengalami sebuah perubahan dari hari ke hari, dan itu tidak terjadi memang seketika, tetapi terus menerus karena itu sebuah proses yang harus kita jalani. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini bisa menjadi berfungsi. Berfungsi di mana? Berfungsi di tengah-tengah keluarga. Berfungsi di mana? Berfungsi di tengah-tengah gereja. Berfungsi di mana? Berfungsi di tengah-tengah pekerjaan saudara, di tengah-tengah pelayanan kita. Kita berfungsi, hidup kita bisa jadi berkat. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, alasan mengapa kita harus mengalami satu perubahan hidup. Kemudian saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di bagian kedua, karena itulah yang diharapkan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu bisa kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Mari kita akan lihat bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-8. Bapak Ibu bisa membuka. Ayatnya yang ke-29, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-29, firman Tuhan mengatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Perhatikan kata serupa, berarti harus ada sebuah perubahan yang terjadi. Yang dulu hidup dalam dosa, dalam kejahatan, dalam kegelapan. Kalau tadi di dalam Injil Matius yang sudah kita baca di dalam Matius 5, ayatnya yang ke-13 sampai 14, kemudian ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara, sudah saya sampaikan di bagian pertama. Mari kita akan lihat bersama-sama. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu siapa? Gambaran Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan firman Tuhan? Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serupa dengan Kristus. Itu artinya kita ini terus diproses, kita ini terus dibentuk, supaya karakter kita berubah, sifat kita berubah, kehidupan kita berubah. Ya kalau proses, namanya proses memang tidak gampang, tidak enak. Yang namanya proses itu menyakitkan, tetapi menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
perubahan hidup terjadi dalam kehidupan kita, dan itulah yang dikehendaki Allah. Karena itulah harapan Tuhan Yesus bagi kita, lewatnya proses. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara kita semuanya kena masalah, ya, kita sedang dibentuk oleh Tuhan, itu hal yang biasa. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita sedang diuji Bapak Ibu Saudara dan kita terus bertekun, maka hidup kita, iman kita terus disempurnakan. Lah kehendak Tuhan itu seperti itu. Harapannya Tuhan itu seperti itu. Karakter kita itu terus disempurnakan. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yusuf Roni ketika dia berdoa. Supaya apa? Supaya dia diberi yang namanya kesabaran. Bapak Ibu Saudara jangan harap kalau kita berdoa, Tuhan beri saya hati yang sabar. Kemudian Tuhan mengubah makjelek jadi sabar. Tidak. Tuhan akan pakai orang-orang di sekeliling saudara. Anakmu, istrimu, orang-orang teman-teman sepelayanan, itulah yang membentuk kita. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, besi menajamkan besi. Kemudian manusia itu menajamkan sesamanya. Seringkali orang-orang yang ada di sekeliling kita itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk memproses, untuk membentuk kehidupan kita, supaya kita ini serupa dengan Kristus. Karakter kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Dia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang kedua. Berbicara mengapa kita harus berubah di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita di dunia paling 70-80 tahun. Ini adalah arena, ini adalah space atau kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk kita mengalami sebuah perubahan hidup dan hidup kita ini jadi berkat. Karena ada tahu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Lah ini, Bapak Ibu Saudara, sebelum kedatangan Tuhan, sebelum kita dipanggil Tuhan, inilah kesempatan di dalam hidup kita untuk berubah, untuk terus disempurnakan, untuk dipakai oleh Yesus menjadi berkat. Saudara bisa lihat di dalam 1 Tesalonika. Mari kita akan lihat ke belakang. 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima. Bapak Ibu bisa bersama-sama melihatnya. Di situ sudah saya catat Bapak Ibu Saudara ayatnya. Ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Artinya apa? Ini terus diproses untuk kita berubah. Pada hari, ya pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi alasan yang ketiga. Saudara-saudara, mengapa kita harus berubah? Mumpung masih ada waktu sebelum Yesus datang yang kedua kali, Timur Tengah sudah bergolak Bapak Ibu Saudara, dan kalau berbicara dari sisi yang lain, ya umur manusia itu tidak ada yang tahu. Bukan berbicara sudah tua atau masih muda, bukan berbicara sehat atau sakit Bapak Ibu Saudara, tetapi yang namanya kematian bisa datang kapan saja, bisa datang ketika kita di mana saja. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ketika ada event kejuaraan dunia junior, ya bulu tangkis yang ada di Yogyakarta, Bapak Ibu Saudara, di salah satu gor di Jogja, itu pemain Cina itu masih muda sekali. Ketika dia bermain di tengah lapangan, kemudian dia ambruk dan akhirnya meninggal. Saudara, itu yang terjadi. Oleh karena itu, mari kita mumpung masih ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama meresponi hal ini. Kita mau berubah di dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang berikutnya, ya setelah kita tahu alasan mengapa kita harus berubah, maka yang berikutnya bagaimana Bapak Ibu Saudara hidup kita ini bisa berubah.
Di sini juga saya sampaikan ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Ini yang menjadi fokus kita bersama-sama. Bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kita ini dapat berubah dan hidup kita bisa jadi berkat. Dimulai dari startnya di sini, mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Yesus di dalam sebuah pertobatan. Di situ saya lampirkan gambarnya seorang yang namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu mengalami sebuah titik balik yang luar biasa. Dari seorang yang jahat, seorang yang keras, seorang yang menganiaya jemaat, tetapi di satu titik ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidupnya berubah, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi dasar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17. Ini juga ayat yang sering kali kita baca. Mari kita akan lihat bersama-sama. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan demikian. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara apa? Saudaraku, ketika seseorang itu bertobat, Yesus itu tinggal, Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang semula hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh iblis, dikendalikan oleh dosa, hidup kita kemudian mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus, kemudian mengalami sebuah perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa contoh yang ada di dalam Alkitab, bagaimana orang-orang yang mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa, salah satunya adalah tadi yang sudah saya sampaikan, seorang yang namanya Rasul Paulus. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 6 sampai 8, kita juga menjumpai di situ seorang yang namanya Sakius, seorang kepala pemungut cukai. Ketika ketemu dengan Yesus secara pribadi dan Tuhan Yesus singgah di rumahnya, kemudian Sakius membuka hati menerima Yesus, Bapak Ibu Saudara, terjadi sebuah perubahan hidup yang sangat-sangat radikal. Yang semula hidupnya pokoknya aku, saya, egois. Ya, hidupnya mengejar harta. Coba kita lihat. Bapak Ibu bisa membuka dalam Lukas pasal 19. Ya, beberapa ayat yang perlu kita baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa membukanya. Saya akan memulai dari ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa melihatnya bersama-sama. Injil Lukas pasal 19, saya mulai dari ayatnya, saya baca mulai ayatnya yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi, ya, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sakius ketika ketemu Yesus, berjumpa secara pribadi, dia mengalami satu perubahan hidup yang sangat besar. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Makanya penting di dalam kehidupan kita yang namanya pertobatan. Karena kalau berbicara pertobatan itu artinya kita ini berbalik arah, putar balik. Ya, Pak April Firmandaru kemarin di dalam ibadah Minggu sore menyampaikan, segera putar balik, balik arah. Yang dulu Bapak Ibu Saudara menjadi hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus. Kalau tadi yang saya sampaikan sebagai gambaran di awal, mengalami sebuah perubahan seperti metamorfosis, yang dari ular tadi kepada kupu-kupu, bukan kemudian yang berubah seperti ular, hanya kulit luarnya saja Bapak Ibu Saudara, tetapi dalamnya podo wae. Allah tidak menghendaki seperti itu. Kenapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu kemudian ditempelak oleh Tuhan Yesus? Karena apa? Ya karena mereka menyandang sebagai ahli-ahli agama, para pemuka agama, tetapi hidup mereka tidak pernah mengalami sebuah perubahan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi pasti mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, bertobat sungguh-sungguh, maka kita pasti mengalami yang namanya sebuah perubahan hidup. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam peristiwa Natal, ada satu peristiwa di mana Yesus itu lahir, kemudian ada gembala-gembala yang datang kepadanya, yang semula takut, kemudian mereka dipenuhi dengan keberanian, sukacita. Orang-orang Majus demikian juga mengalami sebuah perubahan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang sangat penting adalah kita mengalami yang namanya perjumpaan pribadi, pertobatan yang sungguh-sungguh, yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya perubahan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa hidup kita ketika kita di luar Yesus itu, hidup kita tidak ada artinya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Mari kita akan lihat bersama-sama Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5. Di situ disampaikan demikian. Ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti hidup kita menyatu, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita sungguh-sungguh melekat kepada pokok anggur itu. Ya, gambarannya demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yang kalimat terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal tadi saya sampaikan hidup manusia itu berapa sih? Ya paling 70, 80, memang ada yang sampai 100 tahun. Mungkin di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan kita untuk kita ini diberkati Tuhan. Dipercayakan berkat secara jasmani. Ya, kita bisa menikmati ya kurun waktunya seperti itu, ya. Ketika kita hidup dalam dunia. Mungkin kita ini dikaruniakan oleh Tuhan, kita bisa pinter, punya jabatan yang baik. Seberapa lama sih kita menikmatinya, menjalaninya? Sekarang masa pensiun misalnya ada 55, 58, ada yang 60. Ya, mungkin yang di dunia pendidikan bisa lebih panjang sampai 70 tahun ya. Bapak Ibu Saudara, dokter dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, bukan saya berbicara ya orang-orang Kristen itu tidak boleh kaya. Ya, orang-orang Kristen tentunya
di dalam kehidupan kita pilihannya dua, ya. Kalau di dalam perjanjian lama kan ada berkat, ada kutuk, itu ya. Ya tentunya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kita ini, bukan hanya kita ini diselamatkan, tetapi juga kita diberkati. Tetapi itu bukan tujuan utama di dalam hidup kita. Tetapi tujuan utama di dalam hidup kita adalah bagaimana keselamatan jiwa. Keselamatan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadari bahwa di luar Yesus, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Saudara, mungkin di dalam kehidupan manusia, ya, kita diberikan cukup, diberikan limpah, diberikan harta benda, diberikan jabatan yang tinggi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau Kristus itu tidak ada di dalam diri manusia, semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi, ya. Saya bawa cup minuman. Misalnya tak minum habis, Bapak Ibu Saudara, botolnya ini kalau kita buang biasanya hanya disapu kemudian dimasukkan ke dalam sampah. Ini mungkin berguna kalau bagi para pemulung atau mungkin akan kita gunakan untuk kerajinan apa. Tapi saudara, ketika botol ini ya tidak ada isinya, saudara, nilainya sangat rendah, bahkan tidak ada fungsinya. Dibuang pun orang tidak akan eman-eman, saudara. Tetapi seandainya ini ada airnya, saya minum sampai habis. Kemudian dalamnya saya isi uang 100.000 misalnya. Ya, sama-sama saya buang Bapak Ibu Saudara. Saya taruh di pinggir jalan. Saudara, pasti akan menjadi hal yang sangat menarik. Ya, wah, ada uangnya 100.000. Beda kan Bapak Ibu Saudara? Iya, karena apa yang menentukan? Yang menentukan bukan casingnya. Yang menentukan bukan wadahnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menentukan adalah isinya. Hidup kita juga demikian. Hidup kita tanpa Yesus itu sia-sia. Tetapi ketika Yesus itu ada di dalam hati Bapak Ibu, Yesus itu ada di dalam hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara, menjadi hidup yang berarti. Bukan hidup yang sia-sia. Makanya harus disadari, Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya ya keselamatan, kehidupan di dalam Yesus. Kita bisa berarti karena apa? Karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Firman Allah mengatakan kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-60 berapa? 64 atau 69. Bapak Ibu bisa membuka Yesaya. Ini yang menggambarkan kehidupan manusia. Yesaya pasalnya yang ke-64 Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat bersama-sama. Saya bacakan. Ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama. Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian, seperti orang najis, itu gambaran manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini gambaran manusia ketika di luar Yesus itu ya seperti ini. Saudara-saudara, tidak ada artinya. Yang membuat hidup kita berarti, saudara, memiliki sebuah nilai adalah ketika Yesus ada di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita bersama-sama.
Itu bagian yang kedua. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, mari kita akan lihat bersama-sama, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu bisa membuka dalam Mazmur 119. Mari kita bersama-sama mendekat selalu ya kepada terang itu, kepada Yesus. Maka hidup kita akan semakin serupa. Hidup kita akan semakin disempurnakan seperti Yesus. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Mazmur 119. Bapak Ibu bisa membuka di dalam ayatnya yang ke-130. Firman Tuhan mengatakan demikian, Mazmur 119 ayatnya yang ke-130. Bila tersingkap firman-Mu, ya, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita bisa berubah? Saudara, salah satunya yang membuat hidup kita bisa berubah adalah dengan kita mendekat kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Karena dari situlah sesungguhnya hidup kita ini dibentuk. Hidup kita ini dibetulkan. Ibaratnya sebuah kendaraan bermotor yang rusak. Jadi kita diperbaiki. Hidup kita diperbaharui. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan terus membentuk kehidupan kita, yang akan terus mengajar kita ketika kita dekat dengan firman Tuhan. Karena setiap hari pasti hidup kita ini akan dikoreksi. Mana yang belum benar, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Disitulah kita terus dikoreksi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, kita melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Mari kita akan lihat bersama-sama. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ini firman Tuhan yang akan terus membentuk kehidupan kita bersama-sama. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Di sana disampaikan demikian, saya bacakan 2 ayat ya, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita diajar, dididik, Bapak Ibu Saudara, didisiplin dengan firman Tuhan. Kemudian berikutnya untuk menyatakan kesalahan. Kita bisa tahu, Bapak Ibu Saudara, hidup kita salah ketika kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Jadi kita kemudian dapat introspeksi, membenahi diri. Oh iya, aku salah. Saya masih ada dendam, ada akar pahit. Ya, saya masih membenci. Itu yang harus menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Kemudian untuk memperbaiki kelakuan, ya, kehidupan kita terus dibetulkan melalui kebenaran firman Tuhan, diperbaiki. Kemudian untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sampai kemudian ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, Bapak Ibu Saudara kita semuanya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa berubah? Tentunya kita harus dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya, karena firman-Nya yang terus mengoreksi kehidupan kita. Kalau kita jauh daripada Tuhan, kita tidak tahu. Kalau orang itu jauh daripada Tuhan, dia di dalam kegelapan, tidak diterangi oleh firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam Mazmur 119, ayatnya yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita ini dituntun, diarahkan, supaya kita berjalan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Makanya
pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, yang boleh terus mengoreksi, mendidik kita, mengajar kehidupan kita bersama-sama. Bagian terakhir, Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, mari kita akan melihat bersama-sama penutupnya. Jika hidup kita ingin menjadi berkat, mulailah berubah. Dari mana? Bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Seringkali yang menjadi persoalan adalah kita ini menghendaki orang lain berubah, tetapi kita sendiri tidak mau berubah. Kalau orang lain mau berubah, mulai dari diri kita sendiri. Maka hidup kita bisa dipakai Tuhan minimal di tengah keluarga, di tengah gereja, di lingkup Bapak Ibu tinggal. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa dipakai di dalam skala atau skup yang lebih besar untuk mengubahkan banyak orang ketika hidup kita sudah mengalami perubahan, sudah mengalami yang namanya pemulihan di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita terima. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas berkat firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus mengingatkan kami, mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran. Hamba-Mu berhenti sampai di sini bila kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memberkati kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu jadi rema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu jadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau dan terus mengalami sebuah perubahan hidup, dimulai dari hidup kami pribadi, lepas pribadi. Allah Roh Kudus, beri kami kekuatan, kesanggupan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh di pagi hari ini. Biarlah melalui pujian ini menjadi doa kita bersama-sama, sehingga hidup kita boleh dipakai Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat, bahkan memenangkan jiwa bagi Kristus. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidupku. Katakan, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu ya Tuhan. Jadi milik-Mu. Oh, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari katakan bersama-sama, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara kita pujikan pujian ini. Tuhan, inilah hidupku,
serahkan padamu ya Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citamu, cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari bersama-sama bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. genapi Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, Bagimu Tuhan seluruh hidupku. pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. sampai bumi Penuh kemuliaan. katakan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dipersilakan duduk kembali. Waktu saya serahkan pada MC untuk melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan untuk Tuhan. Tiba waktunya untuk kita semua dapat mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari kita mau memberikannya dengan rasa syukur dan sukacita seperti tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan nurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan syukur kita pada Dia, dengan menaikkan pujian Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Untuk petugas yang bertugas kami persilakan.
tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. mari kita mau serahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, Bapa. Kami boleh tetap hidup, kami boleh tetap berdiri, itu semua karena kemurahan Bapa. Itu semua bukanlah hal yang lumrah terjadi, Bapa. Melainkan itu merupakan bukti kemurahan Engkau atas kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk setiap berkat yang telah Kau berikan buat kami, dan kami telah mengumpulkan setiap persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami mau mengingat bahwa kami dapat memberi, itu semua bukan karena kekayaan kami, bukan karena kehebatan kami, melainkan kami dapat memberi, itu pun sebab Engkau yang dapat memampukan kami oleh karena berkat-Mu. Kiranya persembahan yang terkumpul ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Bapa di gereja ini, Bapa. Dan kiranya Engkau yang boleh berkati setiap hal yang kami perlukan di gereja ini, karena kami tahu Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Amin. Kami mau bersyukur setiap persembahan yang telah terkumpulkan ini, dan kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk kaum pria yang sudah melayani dalam persembahan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan lihat di dalam pengumuman. Namun sebelum itu, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu Saudara Agus dari Sumba. Silakan angkat tangan, Mas Agus. Oh, terima kasih kehadirannya Mas Agus. Tuhan memberkati, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Telogomulyo, dan kami terus mengundang Mas Agus untuk hadir dalam ibadah bertumbuh bersama melalui gereja ini. Tuhan memberkati, ya, nanti bisa anak-anak muda bisa disambut ya untuk Saudara Agus. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bersama-sama beberapa hal penting yang perlu kita simak. Yang pertama, ini adalah minggu yang pertama, hari Kamis dan Jumat itu ada kunjungan. Mari setiap organisasi secara serentak, ya, PBI, WBI, PKMB, PMBI, sekolah minggu, kita kunjungan bareng Bapak Ibu semuanya untuk mengunjungi saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang kita rindukan bertobat.
Yang kedua, mengundang semua tunas muda dan remaja untuk bergabung di kelas sekolah minggu nanti di ruang serbaguna ya. Yang tunas muda dan remaja silakan setelah ibadah sekolah minggu. Juga yang lain ya, dari indria sampai dewasa. Yang ketiga, mengundang semua jemaat untuk datang dalam rangkaian ibadah ucapan syukur dan perayaan ulang tahun gereja yang ke-27 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Ini jamnya jam 4:30 sore Bapak Ibu Saudara. Mengharapkan untuk jemaat juga tetap hadir ya besok Minggu dalam ibadah pertama dan ibadah kedua. Di dalam ibadah besok, ibadah pertama dan kedua disertai dengan perjamuan kudus. Ya. Sore harinya, mari tetap hadir di dalam ibadah yang ketiga jam 16.30 untuk mengikuti perayaan ulang tahun gereja tanpa perjamuan kudus. 2 kali ibadah pertama dan kedua disertai perjamuan kudus dan sore harinya perayaan ulang tahun gereja. Yang keempat, rapat pengurus gereja akan diadakan nanti tanggal 18 Agustus 2024 jamnya jam 11. Seluruh pengurus mari mempersiapkan diri, kita mengadakan rapat untuk menyusun, mengevaluasi pelayanan-pelayanan kita bersama. Yang kelima, terima kasih untuk kesetiaan jemaat yang telah mengikuti dan mendukung program Pangrukti Layon. Bagi jemaat yang hendak mendaftar, Pangrukti Layon dipersilahkan menghubungi Ketua Sosial, Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo. Ya, silahkan diperhatikan di bawah itu Bapak Ibu Saudara. Ibadah pertama ada besok Minggu jam 6:30 perjamuan kudus. Ibadah kedua juga ada perjamuan kudus. Ibadah ketiga jam 4:30 itu perayaan ulang tahun gereja. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, tidak usah saya bacakan, silakan disimak dengan baik. Ibadah doa, kegiatan doa tetap sama. Dan jangan lupa, tetap melaksanakan doa Daniel ya. Doa pribadi, sehari 3 kali kita berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, segenap jemaat Gereja Baptis Logomulyo, mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Ibu Elizabeth Priskilawati, selamat ulang tahun. Yang kedua, Saudara Immanuel Eben Mariot, ya, Mas Noe, ulang tahun ya, tanggal 6 Agustus. Yang terakhir, Saudara Dominik Mikael Ragil Prabaswara, selamat ulang tahun. Semuanya panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dengan umur panjang, sehat. Tuhan memberikan senantiasa berkat yang melimpah. Itu Bapak Ibu Saudara, hal-hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Waktu kami serahkan Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari berdiri bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan, dan kami teristimewa dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang terus mengajar kami
supaya kami ada perubahan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan berkat surgawi, sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu semuanya. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti akan rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, dengan hidup di dalamnya beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka mencari nafkah, baik dengan bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apapun yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus di gereja ini, Tuhan memberkati perjalanan hidup mereka, masa depan mereka, sehingga mereka berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu, dan melayani Engkau. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk segala kegiatan yang ada di gereja ini, diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk para pemimpin gereja, termasuk hamba-Mu, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, semua kami disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, melayani Engkau melalui gereja ini, membawa jemaat-Mu bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih dan seluruh pengurusnya yang ada, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga dapat berperan untuk memajukan sekolahan ini dalam mengemban amanat agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mengajar anak-anak tentang kasih Kristus, tentang firman Tuhan, sehingga menjadi dasar hidup anak-anak ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berkati guru-guru diurapi sehingga dapat mengajar dengan kasih dan dengan kesabaran. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Atmoko, Ibu Gianto, Bu Yanti, Bu Trimo, Pak Haryanto, juga Pak Projo, Pak Nardi, Pak Budi Wibowo. Kami mohon lawatan Tuhan kepada mereka semua. Engkau menjamah, mengangkat segala sakit, penyakit yang mereka derita, dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu yang melemah iman. Tuhan bangkitkan, Roh Kudus membangkitkan, membawa mereka kembali, mengingatkan untuk kembali setia iman mereka kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anggaran gereja diberkati Tuhan, dicukupkan, dilimpahi, sehingga dapat menunjang operasional gereja dalam pelayanan di gereja ini. Terima kasih Bapa. Juga kehadiran 350 jiwa, Engkau menjamah orang-orang yang Kau pilih
sebagai umat-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina mereka di dalam kasih-Mu dan di dalam firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi ini yang beribadah, yang saat ini bersama-sama berdoa kepada-Mu. Kami mohon berkat Tuhan turun atas mereka. Tuhan memberkati, melepaskan mereka dari segala permasalahan mereka, menyembuhkan kalau mereka ada yang sakit, dan menuntun mereka dalam hidup firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami, menuntun langkah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi kami semuanya, baik pikiran kami, batin, perasaan, jiwa, roh kami, hati kami semuanya. Diberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketentraman dalam menghadapi hidup ini yang semakin keras. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hikmat-Mu menuntun pikiran kami, langkah hidup kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan syukur dan doa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.